Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Akankah Houthi Yaman akan bernasib seperti rezim Bashar al-Assad? Memasuki tahun 2025, Amerika Serikat, Inggris, dan Israel melanjutkan kampanye militer udaranya ke wilayah kekuasaan Houthi Yaman. Sebaliknya, kelompok bersenjata Ansarullah Houthi meluncurkan rentetan peluru kendali balistik ke Israel. Satu di antaranya mengarah ke Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Kelompok Houthi mengklaim gempuran rudal dan drone juga diarahkan ke perairan Laut Merah, yaitu ke kapal kargo dan tanker minyak Inggris, serta armada kapal induk USS Harry S. Truman. Serangan demi serangan Houthi Yaman ke Israel ini dibalas operasi udara Israel menyasar pangkalan energi dan pelabuhan Hodeidah yang strategis di pesisir Laut Merah. Di gelombang serangan terbaru, jet-jet tempur Amerika terbang dari kapal induk di Laut Merah menggempur infrastruktur di ibu kota Yaman, yaitu Sanaa. Pentagon mengklaim mereka menghancurkan target militer Houthi. Pusat Komando Militer Amerika atau CENTCOM menyatakan serangan melibatkan penembakan rudal dari kapal perang. Selain pusat komando Houthi, serangan rudal menghantam menara komunikasi dan pengatur lalu lintas udara di Bandara Internasional Sanaa. Ledakan bom itu hampir merenggut nyawa Direktur WHO Tedros Ghebreyesus yang saat itu tengah berada di kawasan bandara setelah melakukan kunjungan kerja di Yaman. Serangan tambahan Amerika dan Inggris juga menargetkan situs radar pesisir dan 7 rudal jelajah Houthi di Laut Merah. Rekaman video yang dibagikan media Press TV Iran menunjukkan asap mengepul dari beberapa lokasi ledakan di Sanaa. Serangan koalisi barat ke Yaman meningkat secara signifikan sejak Oktober 2024 ketika kelompok Ansarullah Yaman menyerang kapal-kapal laut terkait Israel di Laut Merah. Apa yang dilakukan Houthi ini menjadi aksi solidaritas atas penghancuran dan pembunuhan massal oleh Israel di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan pasukan pertahanan Israel atau IDF untuk menghancurkan infrastruktur Houthi dengan kekuatan penuh. Akankah Houthi Yaman akan bernasib sama seperti rezim Bashar Assad di Suriah? Masih mampukah Iran menyokong Ansarullah sebagai bagian poros perlawanan Israel? Kejatuhan rezim Bashar al-Assad di Suriah memang mengejutkan dan berhasil mengubah lanskap politik kawasan Timur Tengah. Setelah bertahun-tahun bertahan sebagai titik poros perlawanan Israel, hanya dalam tempo 2 minggu, rezim Alawid itu runtuh. Bashar Assad dan keluarga terbang ke Rusia dan mendapatkan perlindungan politik dari Presiden Vladimir Putin. Kelompok Hayat Tahrir al-Sham yang dipimpin Abu Muhammad al-Julaini merebut kekuasaan di Damaskus. Muhammad al-Julaini, sebagaimana data pemerintah Amerika Serikat yang belum pernah dihapus, terdaftar sebagai teroris jaringan Al-Qaeda. Kepalanya dibanderol $10 juta. Ia mula-mula mendirikan Jabhat al-Nusra atau Front al-Nusra, kelompok bersenjata takfiri yang sangat ingin mendongkel Bashar Assad. Kelompok ini memperoleh dukungan politik dan finansial dari Turki, Qatar, Saudi, Emirat, Israel, dan negara Arab lainnya. Semasa perang berkecamuk di Suriah sejak 2011 hingga 2019, Front Nusra memimpin perlawanan bersenjata guna merebut Damaskus. Di saat bersamaan, kelompok ISIS juga berusaha menguasai Suriah. Rusia dan Iran akhirnya membantu Bashar Assad meredakan pemberontakan kelompok-kelompok ini. Setelah kejatuhan Bashar Assad dan rontoknya kekuatan Hamas dan Hezbollah Lebanon, praktis Iran kehilangan pijakan di Timur Tengah. Sekarang tinggal Houthi Yaman yang tersisa sebagai bagian dari poros perlawanan. Tetapi melihat peta sosial politik Yaman, eksistensi kelompok Houthi ini agak beda dengan Bashar Assad di Suriah. Persamaannya, Houthi dan Alawid yang jadi basis pendukung kelompok politik yang berkuasa di Suriah maupun di Yaman sama-sama berlatar minoritas Syiah. Namun secara jumlah, Houthi lebih mendominasi di Yaman bagian utara dan kini menguasai sepertiga wilayah negara termiskin di Jazirah Arab ini. Dilihat dari kapabilitas militer, kelompok Houthi lebih dahsyat daripada Suriah di era Bashar Assad. Mereka menguasai rudal balistik jarak jauh dan teknologi drone yang mumpuni. Dengan kemampuan itu, Houthi juga mengontrol pesisir Laut Merah yang sangat strategis dan mampu menyerang kapal-kapal asing yang lalu lalang membawa logistik dan minyak. Ini kemampuan tempur yang tidak pernah diperlihatkan rezim Bashar Assad dalam perlawanan panjangnya melawan Israel. Bashar Assad praktis hanya memberi ruang bagi Iran untuk memasok logistik, personil, dan peralatan tempur menggunakan wilayahnya ke Hizbullah Lebanon dan secara terbatas ke Hamas.
Pasukan Suriah tidak pernah ikut terlibat konfrontasi langsung skala besar atau menembakkan rudal atau artileri ke sasaran Israel di Golan atau jauh ke Tel Aviv dan Yerusalem. Dengan kata lain, perlawanan Ansarullah Houthi ke Israel secara fisik jauh lebih signifikan ketimbang Bashar Assad. Meski begitu, posisi Houthi sesungguhnya juga tidak sekokoh yang dibayangkan banyak orang, mengingat ada kubu lain yang bercokol di wilayah selatan Yaman, terutama di kota Aden. Ini adalah kelompok Abdul Hadi Mansur yang disokong koalisi Arab dan tentunya juga memperoleh dukungan Barat. Kelompok anti-Houthi dan pro-Arab sampai hari ini masih eksis dan bertahan di sejumlah wilayah penting di Yaman. Sayap Angkatan Bersenjata Yaman yang pro-Saudi eksis di pegunungan Al-Balak Al-Sharqi di Provinsi Ma'arib bagian tengah Yaman. Di Provinsi Saada, wilayah tradisional asal kelompok Houthi, kelompok bersenjata pro-Arab yaitu Brigade Happy Yemen yang didukung Saudi, terus memberi perlawanan ke Ansarullah. Di Provinsi Hajah di barat laut Yaman, pertempuran antara Houthi dan proksi koalisi pimpinan Saudi di distrik Harat masih berlangsung sporadis. Jual beli serangan terjadi antara Houthi dan kelompok pro-Saudi. Houthi bahkan pernah meluncurkan 3 rudal balistik ke berbagai wilayah yang dikuasai distrik militer kelima Yaman Armed Forces di Harat. Sebelum Houthi merebut Sanaa, Abdul Hadi Mansur adalah presiden Yaman. Ia tersingkir dan lari ke Riyadh sebelum pasukan koalisi Arab menggelar serangan militer ke Yaman guna mengusir Houthi. Bersamaan operasi ini, Abdul Hadi Mansur dikembalikan ke Yaman dan memimpin pemerintahan yang diakui PBB di kota Aden. Operasi militer koalisi Arab ke Yaman adalah operasi skala besar dan masif yang praktis menemui kegagalan mutlak. Pasukan Arab Saudi menderita kerugian luar biasa secara personal maupun peralatan tempurnya, terutama di sepanjang garis perbatasan Yaman-Saudi di pegunungan-pegunungan terpencil. Keruntuhan rezim Bashar Assad di Suriah bisa jadi akan kembali memompa gairah kekuatan Arab untuk menghancurkan kelompok Houthi di Yaman ini. Secara resmi dikenal sebagai Gerakan Ansarullah, Houthi saat ini menguasai sekitar sepertiga wilayah Yaman yang kira-kira setara dengan wilayah Republik Arab Yaman tahun 1962 sampai 1990, termasuk Sanaa dan hampir seluruh pesisir barat negara tersebut. Kelompok tersebut muncul sebagai faksi militer yang dominan di negara tersebut selama tahun-tahun terakhir perang saudara yang berlangsung di Yaman. Lalu dari mana kapabilitas militer Ansarullah yang pernah dikenal sebagai pasukan pejalan kaki atau infanteri yang petempurnya kerap bersarung dan hanya bersandal jepit? Dilihat dari penguasaan senjata beratnya, termasuk sejumlah kecil pesawat tempur dan helikopter, Houthi berhasil mewarisi aset militer resmi pemerintah Yaman saat mereka merebut Sanaa. Houthi berhasil mengintegrasikan unsur-unsur militer Yaman ke dalam barisannya, dan semua operasi serangan jarak jauh sekarang mereka ada dalam kendali unsur organik militer Yaman ini. Dengan dukungan akar rumput yang kuat di Sanaa dan wilayah Yaman Utara, ini membuat Houthi sulit ditundukkan. Amerika, Inggris, Israel dan pasukan Arab menghadapi perang yang tidak dapat mereka menangkan di Yaman. Bagi Amerika dan sekutu baratnya, perang di Yaman dapat merugikan mereka jauh lebih banyak daripada perang yang pernah mereka ikuti di Afghanistan dan Irak. Contoh paling sederhana yang bisa kita lihat, Pentagon maupun CIA telah kehilangan sekurangnya 12 pesawat nirawak MQ-9 Reaper di Yaman. Ini jumlah kehilangan aset militer intai maupun tempur bernilai triliunan yang tidak pernah terjadi di medan konflik manapun yang melibatkan Washington. Pasukan Houthi seperti begitu mudah merontokkan drone-drone canggih yang dioperasikan untuk memantau atau menyerang target Houthi ini. Ancaman paling menakutkan tentu saja ke jalur pelayaran maritim di Laut Merah hingga Selat Bab al-Mandeb di dekat Samudra Hindia. Pertengahan tahun lalu, kelompok Houthi menyerang kapal tanker minyak Shenyang berbendera Yunani dan kapal pengangkut curah SW Northwind 1 berbendera Panama di Laut Merah dan Teluk Aden. Shenyang yang membawa sekitar 1 juta barel minyak diserang oleh kapal-kapal Houthi dan terkena sedikitnya 3 tembakan. Kemudian kapal tersebut dinaiki pasukan khusus Houthi dan diledakkan. Sementara itu SW Northwind 1 hanya mengalami kerusakan kecil setelah terkena tembakan roket Ansarullah. Houthi tidak pernah berhenti mengincar kapal-kapal asing yang terkait Amerika, Inggris dan Israel, dan kapal kontainer berbendera Liberia Groton pada 30 Agustus 2024 diserang, tapi lolos. Target berikutnya menyusul serangan balasan Amerika. Houthi berhasil menyerang kapal tanker Blue Lagoon 1 yang berbendera Panama di Laut Merah pada 2 September 2024. Kapal itu mengalami kerusakan kecil dan lolos melanjutkan pelayaran. Kapal tanker minyak lainnya, Amjad yang berbendera Saudi, terkena tembakan Houthi di Laut Merah pada hari yang sama.
Serangan spektakuler Houthi yang akan diingat sepanjang masa adalah saat pasukan komando Ansarullah menyerbu dan merebut kapal raksasa MV Galaxy Leader. Serangan diluncurkan dari helikopter yang terbang rendah dan mendaratkan sejumlah petempur ke kapal yang dimiliki pengusaha Yahudi berbasis di Inggris itu. Kapal kargo Galaxy Leader yang berawak 25 orang hingga saat ini masih ditambatkan di lepas pantai Hodeide dan di bawah kendali pasukan Ansarullah. Tribuners, memasuki tahun 2025, Yaman tetap menjadi hotspot atau titik panas konflik militer di Timur Tengah yang berdampak signifikan bagi kawasan. Bertahun-tahun gempuran pasukan koalisi Arab dan Barat gagal menghancurkan Ansarullah. Bahkan kapabilitas tempur kelompok ini tampak semakin kuat. Kejatuhan rezim Bashar Assad di Damaskus bagaimanapun akan berpengaruh ke posisi kelompok ini dalam peta konflik di Jazirah Arab dan Asia Barat. Iran mungkin akan melanjutkan dukungannya ke Houthi sebagai strategi menyeimbangkan kembali posisinya yang goyah setelah Suriah jatuh ke tangan kelompok pro-Arab dan Barat. Sepanjang tahun ini, kita mungkin akan lebih sering mendengar kabar buruk dari Yaman, menyusul potensi meredanya konflik di Palestina, Lebanon, Suriah, dan Irak.